Selamat datang di video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan bahwa tugas ini kami buat bukan karena kami lapar, tapi karena kami ingin mengenyangkan wawasan kita semua tentang table manner. Ya, bukan manner-manneran, tapi beneran tata krama saat makan yang sering dianggap sepele. Padahal bisa bikin kamu diterima kerja atau malah dilihat sebelah sendok. Dalam tugas kali ini, kita akan membahas mulai dari cara duduk yang elegan, bukan duduk kayak main Mobile Legends, sampai ke teknik makan salad yang lebih ribet dari hubungan kamu yang belum jelas statusnya. Tapi tenang, kita bakal kupas dengan gaya yang ringan, sopan, dan tentunya tetap sesuai etika. Karena sejatinya, table manner bukan hanya soal garpu, pisau, dan sendok, tapi tentang bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dan juga pada makanan di depan kita. Yuk, kita mulai petualangan kita di dunia etika makan dengan duduk yang tegap dan perut jangan sampai keroncongan duluan ya. Oke, yang pertama kita kasih tahu dulu pengertian dari table manner. Table manner adalah serangkaian tata krama atau etika yang digunakan saat makan bersama, baik dalam situasi formal maupun informal. Aturan ini tidak hanya mencerminkan kesopanan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kita menghargai orang lain di sekitar meja makan. Table manner penting dalam berbagai kesempatan, mulai dari jamuan bisnis, makan bersama keluarga, hingga pertemuan resmi. Di balik sendok dan garpu tersembunyi nilai-nilai kesantunan, penghargaan, dan kedisiplinan. Hari ini, mari kita pelajari bersama bagaimana menerapkan table manner dengan benar melalui sebuah simulasi sederhana namun penuh makna. Yang pertama, posisi duduk. Saat duduk di meja makan, tubuh harus tegap, tidak membungkuk, punggung lurus, bahu rileks, dan kedua kaki menapak di lantai. Duduk membungkuk menunjukkan kurangnya perhatian dan rasa hormat. Selain itu, posisi duduk yang baik membantu kita makan dengan rapi dan nyaman. Lengan tidak diletakkan di atas meja, melainkan sejajar dengan tubuh. Tangan boleh diletakkan di pangkuan saat tidak digunakan. Dalam etika makan, sikap tubuh adalah cerminan sikap kita terhadap situasi dan orang-orang di sekitar kita. Lihatlah Naufal, duduknya membungkuk, siku naik ke meja, dan wajahnya mendekat ke piring, seperti sedang bisik-bisik sama ayam goreng. Katanya sih biar hemat tenaga, tapi dalam table manner itu adalah contoh yang salah total. Nah, sekarang lihatlah Naufal, duduk tegap, punggung lurus, kedua tangan rapi di pangkuan. Dia tidak tegang, tapi juga tidak santai berlebihan. Inilah contoh posisi duduk yang benar. Santai tapi tetap sopan, seperti sedang makan di restoran bintang 5, walaupun menunya mungkin cuma bakwan. Kenapa sih posisi duduk itu penting? Emangnya kita lagi ikut lomba postur tubuh terbaik? Enggak juga. Tapi coba bayangin, kamu lagi makan malam formal, dudukmu selonjoran, bahumu maju, piring hampir nempel ke dagu. Yang ngelihat bukan mikir kamu lapar, tapi mikir kamu lupa cara jadi manusia. Posisi duduk itu ibarat sampul buku. Sebelum orang tahu isi obrolan kamu, mereka udah baca duluan dari cara kamu duduk. Jadi, meskipun enggak ada alarm yang bunyi kalau kamu duduk bungkuk, percayalah, tubuhmu, orang sekitarmu, dan bahkan makanannya sendiri, semuanya lebih nyaman kalau kamu duduk dengan benar. Ingat, duduk yang sopan bukan cuma bikin kamu kelihatan rapi, tapi juga bikin kamu dihargai. Setelah sukses duduk dengan tegap dan penuh wibawa, kita masuk ke tahap berikutnya dalam table manner. Makanan pembuka alias appetizer. Biasanya sih salad. Karena cara kita menangani makanan pembuka seringkali jadi kesan pertama.
Apakah kita tahu sopan santun saat makan, atau kita cuma lapar dan menyerang apapun yang ada di piring? Lihatlah Haidar. Dengan percaya diri, ia mengambil sendok dan mulai menyendok saladnya seperti makan nasi uduk. Daun selada diiris pakai punggung sendok, sausnya nyiprat, dan garpunya duduk manis di pinggir piring. Ini adalah contoh yang salah dalam table manner. Salad tidak dimakan dengan sendok. Lihatlah Haidar. Ia mengambil garpu dengan tangan kiri dan pisau dengan tangan kanan. Dengan tenang, ia memotong daun selada besar menjadi potongan kecil yang mudah dinikmati, bukan dicacah brutal seperti sedang masak capcay. Tapi perlahan anggun penuh percaya diri. Tidak ada sendok yang tersesat di piringnya, tidak ada saus yang nyiprat sampai ketaplak. Semua tertata rapi seperti drama Korea yang endingnya cara bahagia. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih salad yang isi cuma daun dan tomat itu harus dimakan pakai garpu dan pisau? Apakah nggak cukup pakai sendok aja biar cepat? Jawabannya, karena meskipun kelihatan sederhana, salad adalah makanan yang butuh perlakuan penuh cinta dan tata krama. Bayangin aja daun selada yang besar kalau langsung disendok bisa lepas kendali, sausnya muncrat, daun seladanya nyangkut di gigi, dan tiba-tiba suasana makan jadi seperti adegan komedi. Makanya dalam table manner yang benar, garpu dan pisau adalah pasangan serasi untuk menaklukkan salad. Pisau dipakai untuk memotong daun-daun besar jadi ukuran sopan, dan garpu dipakai buat menyuapnya. Dengan penuh keanggunan, selain bikin makan lebih rapi, cara ini juga menunjukkan bahwa kamu menghargai makanan dan tentu saja menghargai orang yang makan bareng kamu. Jadi mulai sekarang simpan sendoknya, ambil garpu dan pisau. Setelah membuka makan malam dengan salad yang penuh dedaunan dan harapan, kita akhirnya sampai pada momen yang ditunggu-tunggu. Hidangan utama, the main course. Makanan inti. Biasanya daging, ayam, ikan, atau apapun yang bikin perut langsung deg-degan saking ngiler. Disinilah semua mata tertuju. Piringnya besar, isinya mewah, dan harapannya tentu saja makan dengan cara yang benar. Tapi ingat, walaupun ini bagian paling serius dari makan malam, bukan berarti kamu bisa seenaknya juga. Karena kalau tadi salad harus dilayani dengan lembut, main course ini perlu disikapi dengan tenang dan beretika. Sayangnya masih banyak yang kalau udah ketemu ayam panggang atau stik empuk langsung berubah jadi pejuang makan siang. Duduk berubah posisi, sendok garpu diangkat seperti pedang, dan kaki pun naik ke kursi. Entah itu buat rebahan dikit atau karena biar enak motongnya. Lihatlah Petra, di depannya tersaji chicken katsu yang menggoda. Yang jadi fokus adalah kaki Petra. Iya, satu kaki naik ke atas kursi, duduknya miring seperti lagi di warung mie ayam langganan. Dengan penuh semangat, ia menekan chicken katsu pakai garpu sambil tubuhnya agak membungkuk. Mengangkat kaki kursi mungkin bikin kamu lebih santai, tapi di mata orang lain kamu terlihat seperti lagi nonton bola, bukan makan malam. Dan yang lebih penting itu melanggar etika table manner. Lihatlah Petra, kali ini berbeda. Tidak ada kaki yang naik ke kursi, tidak ada aksi miring-miring seperti nonton bola di ruang tamu. Yang kita lihat di sini adalah seseorang Petra yang anggun, tegap, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan chicken katsu. Dengan duduk yang tegak dan kaki menapak tenang di lantai, Petra tampak seperti tamu kehormatan di sebuah acara makan malam penting. Tangannya mantap memegang garpu di kiri, pisau di kanan, atau sendok. Fokus, tapi tetap santai, tidak ada drama, tidak ada piring gemetar. Ia memotong chicken katsunya dengan sabar, bukan dicacah seperti bikin topping nasi goreng. Lalu dengan tenang, potongan ayam renyah itu disuap ke mulut menggunakan garpu, tidak pakai dorong-dorongan. Petra makan dengan tertib, hening, tapi bukan kaku, sopan tapi tetap nyaman. Inilah esensi table manner, bukan soal mewah-mewahan tapi soal bagaimana kita menjaga sikap di meja. Kenapa sih kaki kita nggak boleh diangkat ke kursi saat makan? Padahal kan enak banget kalau bisa rileks kayak lagi di rumah kan.
Nah, begini dalam dunia table manner, duduk tegak itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal rasa hormat. Saat kita duduk dengan kaki di lantai itu menunjukkan bahwa kita menghargai momen makan ini, bukan cuma untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain yang duduk bersama kita. Coba bayangkan kalau kaki kamu dinaikin ke kursi, apalagi kalau sepatu kamu kotor atau bau. Selain bikin gak nyaman orang yang duduk di sebelah, kamu juga kelihatan gak menghargai acara ini. Kaki yang diangkat ke kursi itu mengirimkan pesan yang salah. Bukan cuma soal malas atau enggak nyaman, tapi juga bisa membuat orang berpikir kamu nggak serius atau nggak peduli dengan lingkungan di sekitarmu. Ingat, kita makan di tempat umum, bukan di ruang tamu sendiri. Table manner itu sebenarnya soal menunjukkan perhatian terhadap orang lain. Dengan duduk tegap, kaki tetap di lantai, kita menciptakan suasana yang lebih nyaman dan sopan bagi semua orang. Ini bukan hanya tentang aturan, tapi juga soal sikap yang menunjukkan kita menghargai momen makan dan orang-orang yang berbagai meja dengan kita. Jadi, biarpun kadang rasanya nyaman banget buat ngangkat kaki ke kursi, ingatlah bahwa ini adalah acara makan yang melibatkan banyak orang. Dan gaya makan yang baik dimulai dari duduk yang baik juga. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan makanan lezat, akhirnya kita sampai di bagian yang paling dinanti-nanti oleh banyak orang. Dessert. Dessert atau makanan penutup. Biasanya ini adalah momen yang paling dinanti saat makan malam. Karena setelah berbagai hidangan utama yang berat, inilah saatnya untuk menikmati sesuatu yang manis dan ringan. Mungkin ada kue, mousse, atau bahkan es krim yang mendinginkan mulut. Ini adalah waktu untuk bersantai, menyelesaikan makan malam dengan penuh kelezatan. Namun, meskipun dessert adalah waktu yang lebih santai, ingatlah bahwa tetap ada etika yang perlu diperhatikan. Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa karena dessert adalah bagian yang lebih santai dari makan malam, kita bisa melakukannya sesuka hati. Tapi justru karena ini adalah bagian terakhir dari makan malam, kita harus tetap menjaga sikap dan gaya makan kita. Ini adalah cara kita menyelesaikan makan dengan baik, dengan tetap menunjukkan sopan santun kepada orang di sekitar kita. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana kelompok kami menikmati dessert dengan cara yang benar. Karena meskipun manis, dessert juga punya aturan, tidak hanya soal makanannya, tapi juga cara menikmatinya. Lihatlah Naufal. Naufal dia selalu antusias saat sampai ke bagian dessert. Namun kali ini ada yang agak aneh. Di depan Naufal terhidang sepotong kue coklat yang lembut dan dia langsung mengambil pisau. Iya, pisau. Untuk makan dessert. Lihat betapa penuh semangatnya dia mengiris-ngiris kue coklat itu dengan pisau. Padahal sebenarnya kita nggak perlu pisau untuk makan dessert. Dessert biasanya mudah dipotong dan dimakan hanya dengan garpu. Menggunakan pisau di sini hanya membuat suasana makan jadi terlihat kurang tepat. Dan lihatlah cara dia mencoba mengiris dengan pisau. Setiap gerakan pisau terdengar keras, crunch, clang, tring, ting. Bukan hanya kue yang terpotong, tapi suasana meja makan yang tenang jadi sedikit terganggu. Tidak ada yang salah dengan semangat. Tapi harus ingat bahwa dessert adalah waktu untuk menikmati, bukan untuk memotong seperti lagi makan chicken katsu. Makan manis ini bukan untuk dipotong seperti hidangan utama, melainkan dinikmati perlahan dengan garpu. Novel mungkin berpikir makan dessert pakai pisau itu keren. Tapi sejujurnya itu lebih terlihat seperti dia bingung harus gimana. Jadi mengapa kita tidak memakai pisau untuk dessert? Selain karena sebagian dessert sudah cukup lembut untuk dimakan dengan garpu. Lihatlah Naufal. Kali ini ia telah belajar dari kesalahan sebelumnya. Tidak ada lagi pisau di tangan, tidak ada lagi suara klak-klok di piring, yang ada hanyalah sebuah garpu dan ketenangan. Di depannya sepotong kue coklat yang menggoda duduk manis di piring. Teksturnya lembut, aromanya nikmat dan Naufal sudah siap. Tapi tenang, ia tak terburu-buru. Ia tahu dessert bukan untuk dikejar, melainkan untuk dinikmati perlahan-lahan. Dengan elegan, Naufal mengambil garpunya, tidak menusuk kue itu seperti sedang ambil bakso, tapi menyentuhnya dengan lembut, sedikit demi sedikit.
Ia potong kue itu dengan sisi garpunya rapi, bersih, tidak ada remah yang berterbangan ke tetanggaan sebelah. Setiap suapan dia nikmati seperti kenangan manis, tenang, santai, dan tidak tergesa-gesa. Ia tak berbicara sambil makan, tak menoleh sambil mengunyah. Semua gerak geriknya penuh ketenangan dan rasa hormat. Itulah pentingnya table manner saat dessert. Kenapa makan dessert nggak boleh pakai pisau? Karena pencucian mulut yang manis ini sering terjadi penutup sempurna setelah hidangan utama. Mulai dari kue coklat yang lembut, puding yang halus, sampai mouse yang menggoda. Semua hadir dengan tampilan cantik, dirasa yang memanjakan. Tapi di balik sederhana ternyata ada satu hal yang penting yang sering terlupakan. Alat makan yang digunakan. Banyak orang tanpa sadar mengambil pisau saat menghadapi dessert. Mungkin karena refleks, mungkin juga karena mikir, potong aja biar rapi. Tapi tunggu dulu. Menggunakan pisau untuk makan dessert, terutama kue yang lembut, itu ibarat membuka surat undangan dengan parang, kelewat serius dan kurang elegan. Dessert umumnya memiliki tekstur yang sudah lembut, cukup ditekan pelan dengan garpu saja sudah bisa terpotong. Pisau bukan hanya berlebihan, tapi bisa merusak bentuk dan keindahan dessert itu sendiri. Bayangkan kue yang sudah ditata cantik jadi hancur lebur karena ditekan pakai pisau tajam, lebih sedih kan? Selain itu, dalam table manner internasional, penggunaan pisau untuk dessert juga dianggap kurang tepat. Kecuali jenis makanan penutupnya memang keras, seperti sebuah potong besar atau keju yang padat. Untuk sebagian besar dessert seperti cake, pie, atau mousse, garpu adalah pilihan utama. Bahkan sendok pun hanya digunakan untuk dessert yang sangat lembut. Dan kalau kita pikir lebih dalam, dessert itu simbol dari kenyamanan dan penutup yang manis. Cara kita menyantapnya mencerminkan bagaimana kita mengakhiri sesi makan. Dengan garpu saja kita menunjukkan ketenangan, kontrol, dan apresiasi terhadap setiap gigitan terakhir. Dengan pisau, malah terlihat seperti masih ingin berperang di meja makan. Jadi kenapa tidak boleh pakai pisau untuk dessert? Karena table manner itu bukan sekedar aturan, tapi tentang menghargai momen, makanan, dan orang-orang yang berbagi meja dengan kita. Dan percayalah, kue coklat akan jauh lebih enak saat dipotong dengan garpu, bukan ditaklukkan pakai pisau tajam. Setelah melalui berbagai adegan, mulai dari cara duduk yang benar, menyantap makanan terbuka dengan alat makan yang sesuai, menikmati mangkok dengan sikap elegan, hingga menyentuh manisnya dessert tanpa kesalahan, kita telah menyelesaikan satu rangkaian pembelajaran tentang table manner. Table manner bukan sekedar aturan yang kaku di atas meja makan. Lebih dari itu, ia adalah bentuk penghormatan kita pada makanan, pada momen kebersamaan, dan tentu saja pada orang-orang di sekitar kita. Sopan santun di meja makan adalah cerminan karakter cara kita duduk, dengan garpu menyantap makanan tanpa tergesa. Semuanya mengirimkan pesan bahwa kita menghargai suasana, menjaga kenyamanan, dan berusaha tampil sebaik mungkin dalam situasi sosial. Memang kadang yang masih suka bingung salad harus pakai sendok atau garpu, dessert pakai pisau boleh enggak, dan pertanyaan-pertanyaan lain kadang muncul sambil panik dalam hati. Tapi disinilah pentingnya belajar bersama. Lewat video ini kami berusaha menampilkan hal-hal kecil yang sering terlewat dengan sentuhan ringan dan gaya yang tidak membosankan. Kami percaya belajar sopan santun di meja makan tak harus selalu serius. Bisa dengan tawa, bisa dengan contoh nyata yang kadang salah. Tapi itulah seni belajar. Dari yang lucu jadi tahu, dari yang salah jadi paham, dan dari yang paham jadi terbiasa. Akhir kata, kami dari kelompok yang terdiri dari Naufal, Haidar, dan Petra ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kami menyadari bahwa video ini mungkin masih jauh dari sempurna, tapi setiap adegan, setiap narasi, dan setiap ekspresi yang kami tampilkan adalah hasil dari kerjasama, tawa, kesalahan, dan tentunya banyak latihan. Kami sangat berharap video ini tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga manfaat. Setidaknya satu atau dua hal bisa diingat dan diterapkan saat duduk di meja makan. Entah itu acara formal, makan bersama keluarga, atau mungkin saat lagi PDKT di restoran mewah. Karena
pada akhirnya table manner bukan soal ingin terlihat hebat, tapi tentang rasa hormat. Rasa hormat pada makanan yang disiapkan, pada tuan rumah yang mengundang, dan pada diri sendiri yang ingin tampil baik. Terima kasih telah belajar dan tertawa bersama kami. Semoga setelah ini setiap sendok garpu yang kalian pegang bukan hanya membawa makanan, tapi juga membawa kesan yang baik. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Stay classy, stay sopan,